Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Senin 30 Oktober 2023. Sudah di akhir Oktober guys ya. Kita lihat IHSG hari ini turun ya 0,34% ke level 6.735. Padahal tadi di sesi 2 ya sempat turun di bawah 6.700 guys. Untuk area low-nya itu di 6.692 ya, tapi memang di akhir sesinya bisa terangkat lagi guys IHSG-nya ya. Jadi memang IHSG ini cukup krusial gitu guys ya, kalau misalnya kita lihat memang sedang di fase bottoming. Tapi harapan kita ya semoga saja IHSG itu bisa rebound dan juga saham-saham yang ada di IHSG yang mungkin kita pegang dan masih floating loss itu semoga segera naik ya dan bisa menghijau di porto kita ya. Itu harapan kita semua. Tapi memang kadang harapan itu tidak sesuai dengan realitanya ya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman perhatikan gitu guys ya, secara seasonality IHSG itu di bulan November itu biasanya merah gitu guys ya. Dan di tahun lalu pun memang merah gitu guys ya. Banyak sekali saham-saham yang turun. Jadi hanya ada beberapa saja yang memang mengalami kenaikan dan itu pun memang digoreng ya, digoreng bandar gitu ya. Jadi biasanya naiknya itu di akhir November ya, mungkin kisaran tanggal 20 gitu guys ya. Itu biasanya sudah mulai diakumulasi kembali. Nah, nantinya menjelang windrest ya, ketika naik tinggi itu ya kadang bertahan sampai akhir tahun, kadang juga ada yang jualan gitu guys ya. Tidak sama kondisinya, tapi memang kecenderungannya seperti itu gitu guys ya. Tanggalnya tidak bisa sama tepat ya, tidak bisa sama persis, tapi memang kecenderungannya seperti itu. Makanya saya pribadi ya sudah antisipasi gitu guys ya, sudah antisipasi. Jadi tidak apa ya, tidak all in lah di saham untuk di bulan November ini, seperti itu. Oke guys, kita akan melihat untuk indeks global ya, bukan hanya IHSG, ternyata indeks global pun mengalami penurunan yang sama ya. Di sini KLCI Kuala Lumpur Composite Index juga turun ya 0,09%. Lalu Nikkei Jepang juga turun lumayan cukup dalam guys, 2,22% ya. Lalu kita lihat yang turun di sini ada FTSE 100 ya 0,68%, lalu S&P 500 turun 1,43%. Dow Jones juga turun, Singapura juga turun ya guys ya, Hang Seng juga turun, Kospi Korea juga turun 2,71%, lumayan cukup dalam guys. Lalu di sini Nasdaq USA juga turun ya 2,43% dan Shanghai Composite juga turun 0,19% ya. Jadi overall memang yang hijau di sini ya Jerman ya guys ya. Overall ya sama aja guys, masih mengalami penurunan ya karena memang kondisi geopolitik dan juga ekonomi global itu sedang tidak baik-baik saja gitu guys ya. Jadi ini menjadi concern kita semua ya, kalau misalkan teman-teman mungkin ya ada yang kurang cocok sahamnya, bisa mungkin nanti dipindah ke saham yang menurut teman-teman apa lebih yakin lah untuk di hold seperti itu. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan bahas ya saham-saham big cap perbankan ya sebagai acuan kita ya untuk menilai apakah saham-saham di IHSG ini sudah mulai menarik gak nih untuk money maker ya, terutama untuk bandar asing gitu guys ya. Karena biasanya bandar asing itu kan masuk ke saham-saham yang market cap-nya besar gitu, yang menjadi penopang IHSG ya, seperti Astra International, lalu Telkom, lalu Big Banks ya, BRI, BCA, BNI dan juga Mandiri seperti itu. Kita akan bahas dulu untuk BBCA ya. Hari ini BBCA ada kenaikan 1,72%, close di 8850 guys ya, 8850. Opennya di 8700-an ya guys. Kita lihat dari sisi broker summary ada akumulasi yang cukup besar dari RX 196.000 lot ya. Lumayan cukup besar nih guys ya RX belanjanya. Sedangkan yang jualan di sini atau top sellernya BK 81.000 lot guys untuk BK ya jualannya hari ini. Itu untuk top sellernya. Kita lihat di sini ada beberapa broker asing yang ternyata sudah mulai masuk nih di saham BBCA dan kita harapkan sih akan rebound gitu guys ya, IHSG dan juga saham-saham big cap perbankan, karena ya kalau misalkan big cap perbankannya sudah mulai rebound, IHSG pun nantinya akan menghijau gitu ya. Di sini kita lihat ada RX, KZ, YUAK dan juga LG guys ya untuk broker asing yang sudah mulai belanja lagi saham BBCA. Karena memang secara fundamental ya BBCA ini juga
mengalami kenaikan laba yang cukup signifikan, yaitu 25,8% guys ya. Labanya 36,4 triliun. Ya, jadi untuk BBCA ya, untuk market untuk big cap ya, perbankan big cap di Indonesia itu saya rasa masih cukup resilience dan akan terus bertumbuh ya, meskipun memang secara valuasi dinilai sudah cukup mahal, tapi ya secara kinerja ya saya rasa masih akan terus bertumbuh dan menghasilkan kenaikan laba yang terus naik gitu guys ya, dan ini menjadi angin segar lah ya untuk IHSG dan juga Indonesia seperti itu. Kita lihat memang MACD di sini masih turun ya, masih ada kemungkinan turun, tapi kita berharap ya untuk rebound BBCA ini. Stokastik RSI dia masih melandai saja ya, jadi belum ada tanda-tanda kenaikan, meskipun memang hari ini juga naik 1,72%. Ya, tapi teman-teman yang mungkin masih hold atau mungkin floating loss di saham-saham big cap perbankan, it's okay. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya selama laba bersihnya naik. Ya mungkin harus sedikit worry kalau misalkan saham yang teman-teman pegang itu laba bersihnya turun di kuartal 3. Nah, itu baru teman-teman boleh untuk berpikir keras gitu ya. Sebaiknya dana saya itu diinvestasikan di saham apa ya, disimpan dibelikan saham apa gitu guys, yang menghasilkan dividen dan labanya terus bertumbuh seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke saham selanjutnya ya. BBCA menarik karena sudah mulai diborong asing ya ternyata. Kita lihat untuk BBRI ya guys ya. BBRI di sini juga ada kenaikan ya hari ini, meskipun tipis ya kenaikannya. Kita coba cek ya guys ya, di sini nggak kedetek guys, sorry. BBRI ya, BBRI juga mengalami kenaikan laba bersih guys ya. Kita coba lihat, meskipun naiknya tipis ya 2%-an, dan labanya di sini 44,21 triliun. Kita lihat memang hari ini BBRI ya close di area open-nya guys, di level 5.000 guys ya. Kita coba cek ya. Kalau di sini sih opennya di 4980, close di 5000, jadi candlenya naik. Kita lihat ya dari sisi bandarmologi di sini masih netral, tapi memang cenderung ada distribusi. Ya, distribusi di sini dari ZP ya. Hari ini BBRI ada distribusi dari ZP 195.000 lot, lalu top seller kedua ada RX 95.000 lot. Sedangkan yang akumulasi di sini sebenarnya cukup besar ya, antara YU dan juga BK ini masing-masing 177.000 lot dan 173.000 lot ya. Jadi untuk top buyer di saham BBRI ya di sini sudah mulai cukup besar nih akumulasinya YU dan juga BK. Ya meskipun ZP juga masih distribusi, tapi saya rasa kedepannya BBRI ya ketika rebound nanti yang akan bermain atau yang akan markup harga yang akan akumulasi dan markup harga ini ya YUBK gitu guys ya untuk di saham BBRI. MACD kita lihat ya masih turun, stokastik RSI juga masih menunjukkan dia akan turun. Apakah akan sesuai dengan prediksi pet yang kita buat ya seperti ini? Kalau misalkan memang petnya ini betul gitu guys ya, pergerakannya seperti ini ya, berarti kan IHSG-nya masih bottoming, dan meskipun memang ada ada akumulasi gitu guys ya dari beberapa broker asing, tapi di sini teman-teman cek juga ternyata masih ada buangan ya dari beberapa broker asing lainnya gitu. Begitupun juga dengan BBCA ya, kita harapkan sih rebound ya guys ya untuk BBCA dan BBRI, tapi tidak ada yang pernah tahu masa depan ya, meskipun kita memprediksi dia akan naik lalu turun, ya siapa tahu kan dia lanjut rebound dan naik terus gitu guys ya. Nah disitulah di saat kita bisa membeli sebuah saham yang secara fundamental bagus tapi belinya di harga murah. Untuk BBRI sih saya rasa cocoknya beli di bawah 5.000 guys ya. Jadi kalau misalkan di area 5.000 atau 5.100 itu udah lumayan cukup naik gitu ya. Tapi kalau misal di bawah 5.000 berarti kan bisa dibilang kita belinya di harga yang lebih murah daripada average orang lain gitu ya. Karena saya yakin lah banyak investor ya, terutama investor pemula yang floating loss nih di saham big cap perbankan gitu. Kita lanjut lagi ke saham selanjutnya ya. Untuk BBRI kenaikan laba bersihnya meskipun tipis ya, tapi angkanya lumayan cukup besar, 44,21 triliun guys ya. Kita akan lanjut ke saham selanjutnya, ada BMRI ya. BMRI dan juga BBNI ini belum ada informasi yang mengenai rilis laporan keuangan, tapi kita masih tunggu gitu. Untuk BMRI hari ini ada kenaikan tipis 0,44% ya dari volume transaksi. Memang hari ini
memang hijau juga. Ini benar gak guys? Ada distribusi nih tanggal 30 ya, ada distribusi. Jadi di sini ZP guys ya. Kita coba cek ya untuk BMRI secara daily. Secara menitan ya. Jadi hari ini ada akumulasi dari RX dan juga BK ya, tapi nominalnya memang jauh lebih rendah daripada distribusi asing ya. RX BK di sini beli 104.000 lot dan juga 66.900 lot. Sedangkan yang distribusi di sini masih cukup besar ya. ZP, KZ, AK ini nominalnya lebih besar daripada akumulasinya. ZP jualan 189.000 lot, KZ jual 105.000 lot, dan juga AK jual 83.000 lot ya. Jadi untuk BMRI memang kita lihat ya secara harian ya untuk hari ini memang dia sempat turun ke 5.625 guys ya, sempat turun di awal sesi ya. Lalu di akhir sesi 2 itu naik ya, berarti kan yang akumulasi hari ini di saham BMRI itu di akhir sesi ya guys ya. RXBK ini akumulasinya di akhir sesi, makanya harga sahamnya bisa naik ya. Sementara yang distribusi ini dari awal sesi sampai dengan sesi kedua gitu guys ya. Tapi di akhir sesinya ada akumulasi, makanya ada kenaikan ya seperti itu. Tetap harus dicek guys ya, tetap harus dicek secara bandarmologi ya, dari broker summary-nya dicek. Apakah nominalnya ya minimal teman-teman pahamlah jumlah lotnya ya, jumlah lotnya yang dibeli dan yang dijual itu lebih besar mana nih? Apakah lebih besar yang dijual atau lebih besar yang dibeli? Kalau lebih besar yang dijual berarti kan ada distribusi besar. Tapi kalau misalkan jumlah lotnya itu lebih besar yang dibeli, berarti kan ada akumulasi nih, dan ini akan sangat menarik gitu guys ya. Oke guys, kita lanjut ke saham BBNI ya. BBNI hari ini ya mirip BBRI guys ya. Masih tetap sama area open dan close-nya di 4850. Kita coba cek ya pergerakan BBNI. BBNI kemarin memang ada distribusi guys ya, tapi distribusinya di sini volumenya semakin tipis. Kita lihat untuk hari ini ya sempat turun ke 4810 guys. Ya untuk BBNI sempat turun ke 4810 ya. Jadi sampai sesi 2 itu turun 4810, tapi memang di akhir sesinya itu ada kenaikan. Berarti ini kan pergerakannya mirip dengan IHSG gitu ya. Kita lihat di sini yang jualan hari ini ya ada KZ 105.000 lot guys untuk saham BBNI. Sedangkan di sini sudah mulai diborong lagi ya oleh broker asing ya, meskipun pembeliannya tidak terlalu tinggi ya guys ya, tidak setinggi yang jualan maksud saya. Di sini ada BK, YU, AK, ZP, DP, DR, LG, AG ya sudah mulai beli lagi nih saham BBNI. Untuk BK beli 44.700 lot, sedangkan KZ jualan 105.000 lot. Jadi overall di sini memang masih ada distribusi besar-besaran guys ya. Kapan kita beli, kapan kita averaging down ya, saat nanti ada akumulasi gitu. Jadi ketika masih ada distribusi seperti ini, apalagi dari awal sesi itu sudah turun, berarti kan memang ada distribusi nih guys ya. Ada distribusi dari awal sesi gitu guys ya. Nah kalau misalnya dari awal sesi sudah ada kenaikan, biasanya memang sudah ada akumulasi ya. Meskipun memang bisa saja akumulasinya tipis-tipis, karena kan secara pergerakan harga ya, bisa saja dia menjadi lower high ya, lalu ada lower low lagi, lower high lagi, lower low, dan terus turun, itu bisa saja terjadi. Jadi teman-teman kalau misalkan memang punya peluru 100 ya, itu masuknya boleh satu-satu dulu ya. Nanti kalau misalnya sudah ada akumulasi, boleh langsung ibaratnya all in lah ya untuk amunisinya. Misalkan langsung beli 10, beli 20 lot gitu guys ya, dan lebih besar lagi seperti itu. Kalau misalkan untuk averaging up, yang penting averaging up-nya di fase akumulasi ya, jangan di fase distribusi. Karena bahaya guys, kalau masih distribusi teman-teman tangkap, ya berarti kan tangkap pisau jatuh ya guys ya, seperti itu. Oke guys, terkait saham-saham lainnya ya boleh teman-teman tuliskan aja di kolom komentar. Teman-teman mau di request saham apa, mau request saham apa yang akan kita bahas, boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas gitu guys ya. Terutama mungkin untuk saham-saham yang sering dipegang ya, sering di hold oleh investor di Indonesia ya, seperti mungkin saham-saham sektor batubara ya, yang dividennya besar gitu guys. Itu kan sering banget ya di hold karena memang untuk dividen investing.
Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.